menggunakan fungsi ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lainnya. Bahwa sebagaimana bidang usahanya, Edisi Cash sebagai wadah bagi para mitranya yang bergabung dan bertransaksi koin Edisi Cash menggunakan laman website www.edisicash.cash yang tidak lebih merupakan sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh mitra atau pelanggan. Bahwa saat ini situs website Edisi Cash tidak bisa diakses lagi semenjak adanya pengaduan terkait perkara Aquo. Karena sebelumnya atas petunjuk dari OJK, website tersebut sudah memperbaharui tampilan profil laman dari edisicash.cash tersebut. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli dalam persidangan guna menjelaskan alat bukti elektronik dan untuk dapat mendapat pengakuan sebagai alat bukti sebagaimana tertulis dalam pasal 6 Undang-Undang ITE adalah apabila bukti elektronik dapat diakses, maka yang dapat mengakses dapat dihadirkan untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya. Pada kenyataannya selama persidangan, JPU tidak pernah memperlihatkan atau mengakses profil laman dari https://edisicash.cash yang menyebarkan berita bohong. Bahwa dalam laman websitenya di https://edisicash.cash telah jelas-jelas menyatakan tidak menjanjikan keuntungan apapun. Hal ini dinyatakan pihak Edisi Cash sesuai dengan hasil rapat dengan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Juni 2019. Bahwa atas dasar tersebut, maka tampilan dari website Edisi Cash adalah sebagai berikut. Saya bacakan bahwa di situ ada tampilan Edisi Cash tidak menjanjikan keuntungan apapun. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak tepat jika dikatakan website Edisi Cash tersebut sebagai penyebar berita bohong dan menyesatkan dalam artian membuat seseorang berpandangan salah, keliru, atau sesat. Bahwa dalam rumusan unsur di atas menggunakan kata dan, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi, yaitu menyebarkan berita bohong atau tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya dan menyesatkan atau menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah atau keliru. Bahwa dalam website Edisi Cash tersebut ternyata tidak ada berita bohong sehingga tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka unsur tersebut gugur dan terdakwa tidak dapat dilakukan pemidanaan. Bahwa faktanya dari 40 orang lebih mitra Edisi Cash yang diajukan sebagai saksi, hanya 3 orang yang melakukan laporan. Artinya Edisi Cash yang mempunyai mitra lebih dari 1.000 orang tidak dapat dijustifikasi oleh karena ketidaksukaan 1 atau 3 orang yang tidak puas. Hal tersebut sangat subjektif, tidak mewakili banyak orang dan banyak mitra yang tidak keberatan dengan Edisi Cash tersebut. Bahwa terkait dengan Saudara Mulyana menyatakan telah mentransfer sebesar 27 miliar rupiah, ternyata pada saat Saudara Mulyana mencairkan uangnya sebesar 1 miliar rupiah tidak dapat mencairkan dan Edisi Cash hanya memberikan 500 juta rupiah. Sedangkan sisa sebesar 500 juta rupiah dicicil sampai bulan Desember oleh exchanger Edisi Cash. Dan kemudian Saudara Mulyana mencoba lagi menukar 300 juta rupiah. Tetapi pihak Edisi Cash tidak dapat memenuhi permintaan dari Saudara Mulyana. Bahwa fakta tersebut tentunya tidak dari berita bohong. Mengingat bahwa Saudara Mulyana pada saat ikut sebagai mitra di dalam komunitas Edisi Cash atas dasar tertarik. Setelah mendengar dan mengikuti edukasi terkait Edisi Cash, baik dalam bentuk seminar atau pertemuan dengan leader dari Edisi Cash sebagaimana telah dijelaskan oleh Saudara Mulyana dalam kesaksiannya di persidangan. Bahwa Saudara Mulyana sendiri dalam kesaksiannya menjelaskan pada periode September 2018 sampai Juni 2019 saksi top up ke Roib akibat seringnya top up ke Roib, akhirnya Roib menyerah. Setelah itu saksi top up ke Suryani dari Juni 2019 sampai Oktober 2020. Bahwa dalam keterangan lainnya Saudara Mulyana juga menjelaskan downline yang berada di bawah saksi secara langsung ada 103 orang.
lalu yang berada di bawah salah seorang tersebut terdapat 2.000 orang. Bahwa Saudara Mulyana juga memanfaatkan komunitas dan sistem yang ada di dalam edisi cash untuk mencari keuntungan dengan cara membuat program-program sebagai berikut. Program arisan umroh pada bulan Oktober 2018 dengan jumlah 69 orang. Program arisan mobil Honda Jazz pada tanggal 1 September 2019 beranggotakan 30 member. Program arisan mobil Honda Jazz pada 1 Oktober yang beranggotakan 31 orang. Program arisan mobil Honda Jazz grup 3 pada 1 Oktober 2019 berjumlah 31 orang. Program arisan mobil Honda Jazz grup 4 pada 1 Oktober 2019 berjumlah 31 orang. Program arisan haji grup 1 pada tanggal 1 Februari 2019 berjumlah 27 orang. Program arisan 250 juta dan 35 juta pada 1 Januari 2019 berjumlah 27 orang. Program arisan cicilan mobil pada 1 Juli 2020 berjumlah 102 orang. Program arisan Honda Vario pada tanggal 1 Januari 2019 berjumlah 20 orang. Program arisan Rubicon pada bulan Maret 2020 berjumlah 29 orang. Dari fakta-fakta tersebut, sebagaimana mungkin dikatakan bahwa ada berita bohong yang merugikan, sedangkan Saudara Mulyana sendiri memanfaatkan sistem yang ada di edisi cash untuk mencari keuntungan. Bahwa akibat dari program-program tersebut, Saudara Mulyana tidak dapat menepati janji-janji untuk memberangkatkan umroh dan naik haji menjadi ke dalam programnya. Bahwa terpilih kerugian sebesar 27 miliar yang diderita bukanlah semua merupakan uangnya pribadi, tetapi sebagian adalah uang pihak lain. Bahwa berdasarkan fakta tersebut terkait unsur dengan sengaja dan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa. Unsur pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai pasal penyertaan. Izin anggap dibacakan untuk pasal penyertaannya yang mulia. Iya. Aku barengan. Izin membacakan dari halaman 137 majelis langsung pada simpulan. 169 halaman 109 bagian kesimpulan. Kesimpulan bahwa Saudara Mulyana terkait dengan perkara ini adalah sebagai pelapor dengan laporan polisi nomor LP _B _0135 _2021 Bareskrim tanggal 24 Februari 2021 dengan terlapor Saudara Suryani terduga penipuan pasal 378, penggelapan pasal 372 dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa kerugian yang diderita oleh Saudara Mulyana bukan sebesar 27 miliar, di mana 11 miliar adalah milik Haji Nana, sedangkan berdasarkan bukti dalam persidangan milik Saudara Mulyana senilai 6 miliar yang akan dijual kepada Saudari Suryani. Bahwa terkait hal tersebut di atas, Haji Nana tidak pernah memberikan kuasa kepada Saudara Mulyana untuk membuat laporan kepolisian atas dana 11 miliar milik Haji Nana. Karena dalam ini tidak ada kerugian yang dirasakan Haji Nana selama edisi cash masih beroperasi. Bahwa terkait dengan pihak pelapor lainnya, ada 2 orang yang melaporkan Abdul Rahman Yusuf, yaitu Saudari Roswati Tuti dengan laporan polisi sekian. Ya. Bahwa dalam persidangan katanya saksi bukan sebagai kapasitas sebagai pelapor, tetapi saksi terhadap laporan Saudari Suryani, dan saksi Roswati tidak dalam kapasitas penerima kuasa atau mewakili 48 orang pelapor. Bahwa dalam persidangan bahwa terhadap pelapor lainnya yaitu Saudara Murni Soifullah yang juga melaporkan AY dengan laporan polisi sekian, bahwa dalam acara persidangan Saudara Munif tidak pernah hadir dan dalam berita acara kepolisian namanya tidak pernah disebut. Bahwa dengan demikian tidak ada pihak pelapor atau korban yang dirugikan atas perbuatan terdakwa Abdul Rahman Yusuf. Bahwa terkait perizinan komunitas edisi cash ada di bawah naungan PT Kripto Prima Sejahtera
yang juga merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 1 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Zainab Heru Matuti SH MKN, Notaris di Jakarta. Bahwa untuk sistem aplikasi elektronik edisi cash sudah terdaftar di Direktorat Tata Kelola Aptika Kemenkominfo untuk kategori perdagangan dengan nomor tanda daftar 02382-DJAI-PSE-02-2020 tanggal 10 Maret dengan alamat edisicash.com. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Bahwa terdakwa Abdurrahman Yusuf yang semula ikut dalam komunitas Edinar karena merasa sistem dalam Edinar tersebut tidak menguntungkan, yaitu dan harga koin yang fluktuatif dan rentetan terhadap hacker, dan rentan terhadap hacker. Bahwa kemudian terdakwa membuat aplikasi yang dapat melakukan transaksi menjual koin atau poin edisi cash dengan menetapkan harga jual dan beli koin secara tetap atau fixed rate dan pemberian keuntungan sebesar 0,5% per hari atau 15% per bulan dari jumlah saldo. Bahwa komunitas edisi cash untuk mendapatkan atau merekrut mitra baru selain melalui edukasi, melakukan acara-acara gathering, juga memberikan referral atau intensif dengan penambahan koin bagi mitra lama yang mendapatkan mitra baru, di mana referral atau adalah strategi pemasaran yang mendorong para pelanggan untuk mengajak para pelanggan baru, dan bahwa hal ini berbeda dengan yang dimaksud skema piramida di mana hanya memberikan keuntungan bagi upline yang didapat dari rekrutmen anggota baru, di mana semakin banyak dapat merekrut anggota baru, semakin banyak keuntungan bagi upline dan hanya tergantung dari imbalan biaya partisipasi downline yang baru bergabung. Bahwa dalam komunitas edisi cash, merekrut member baru tidak suatu keharusan, mengingat mitra edisi cash selama masih bisa top up dan bertransaksi sesama mitra atau cukup melakukan mining, maka mitra edisi cash tersebut tetap akan mendapatkan keuntungan. Bahwa dengan demikian terhadap mitra edisi cash tidak bergantung dengan downline, di mana setiap mitra dapat melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan, karena hubungan antara upline dengan downline terputus setelah perekrutan, karena tidak ada lagi hubungan antara member baru dengan member lama atau setelah itu. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur dari pasal 105 yaitu mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa dari fakta persidangan didapat kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh komunitas edisi cash adalah transaksi koin edisi cash dalam komunitas edisi cash yang bisa melalui exchanger atau langsung antara mitra edisi cash tanpa harus tergantung dengan merekrut anggota baru sebagai downline. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terdakwa Abdurrahman Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama primer pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Bab 9. Permohonan. Bahwa oleh karena pembelaan pledoi ini telah selesai, kami uraikan satu persatu. Sampailah kami pada kesimpulan dan telah pula kami jelaskan berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Maka dengan kami tim penasihat hukum terdakwa Abdurrahman Yusuf memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus. 1. Menyatakan terdakwa Abdurrahman Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primer, dakwaan pertama subsidiar atau dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Abdurrahman Yusuf dari seluruh dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak terdakwa Abdurrahman Yusuf dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya semula. 4. Memerintahkan agar terdakwa Abdurrahman Yusuf segera dikeluarkan dari tahanan pada rumah tahanan Lapas Kelas 2 Bekasi Bulakapal setelah putusan ini diucapkan. 5. Untuk poin 5, mohon anggap dibacakan majelis. Menetapkan barang bukti dianggap dibacakan. Iya. Sampai halaman terakhir majelis 192. Nomor 6, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Terima kasih, majelis. Mari kita sudah mendengar penjelasan dari hukum terdakwa Makoy. Apakah saudara umum akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya dengan secara tertulis yang baik. Ragu ya? Ya dulu, itu kan bukan. Pasti, ini lah. Itu satu kita. Ragu. Pasal 5. Ketua Umum tanggal 5 Januari 2022 akan melakukannya replik ya. Sebelum menutup ini, ada mau sampaikan? Berarti Apa? Daftar. Oke, silakan. ini kayak ini kan kopinya. Saya satu Pak. Udah tebel kan ini. Ya apa? Kalau segini. Sudah ini. Ini aja. Ini udah ada tangan nih. Erik, kita bisa ya? Sudah. Oke. Benar. Ya. Sudah. Hukum berbayar. Ya. Oke ya. Oke. Jadi selesai untuk Abdurrahman Yusuf. Lanjutkan dengan yang kedua. Setelah ayah siapa lagi? Jadi Ayah Yusuf. Ini ya. Biarnya. Ya, silakan Suriani.